Pada video kali ini saya akan membuat mengenai model pembelajaran Number Hits Together. Nah, apa sih itu model pembelajaran Number Hits Together? Nah, model pembelajaran ini adalah jenis pembelajaran yang tergolong ke dalam model kooperatif yang tujuannya dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai salah satu alternatif terhadap struktur kelas tradisional. Nah, adapun langkah-langkah dari model pembelajaran ini ada 7 fase. Yang pertama yaitu penomoran. Nah, pada fase ini siswa akan diminta untuk menghitung 1 sampai 5 dan dalam satu kelompok itu akan dikelompokkan sesuai dengan nomornya. Misal, nomor 1 akan berkelompok dengan angka 1 juga. Nah, di dalam satu kelompok nanti akan dibagi lagi sehingga dalam satu kelompok memiliki nomor yang berbeda. Nah, yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan. Nah, di sini guru akan memberikan pertanyaan kepada siswa dan akan dijawab sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu fase ketiga. Nah, pada fase ketiga yaitu berpikir bersama. Nah, pada fase ini siswa dituntut untuk saling bertukar pikiran dan menyatukan pendapatnya terkait pertanyaan yang diberikan oleh guru tadi. Selanjutnya yaitu fase 4. Nah, fase 4 ini yaitu menjawab pertanyaan dari guru. Nah, pada fase ini guru akan memilih secara acak terkait dalam satu kelompok itu. Misal, pada kelompok 1 yang akan ditunjuk adalah nomor 3. Nah, selanjutnya yaitu pada fase 5. Nah, fase 5 ini penilaian dan pemberian tanggapan. Nah, pada fase ini guru akan meminta kepada siswa lain untuk menanggapi jawaban dari siswa tadi yang naik. Nah, selanjutnya yaitu fase kesimpulan. Nah, agar tidak terjadi kesalahpahaman antar siswa, maka guru akan menyimpulkan terkait jawaban dari peserta didik tadi. Selanjutnya yaitu fase ketujuh. Nah, pada fase ini evaluasi, yaitu guru akan memberikan tes baik secara tertulis ataupun lisan untuk mengetahui apakah siswa tersebut betul-betul paham atau tidak sama sekali. Selanjutnya yaitu kelebihan dari model pembelajaran ini. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan prestasi siswa, yang kedua memperdalam pemahaman siswa, yang ketiga menyenangkan siswa dalam belajar, yang keempat mengembangkan sikap kepemimpinan siswa, yang kelima meningkatkan rasa saling memiliki, yang keenam mengembangkan keterampilan untuk masa depan. Selanjutnya yaitu kelemahan dari model pembelajaran ini. Kelemahannya yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, kemungkinan nomor yang telah dipanggil akan dipanggil kembali. Yang ketiga, tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru. Selanjutnya, untuk lebih memahami langkah-langkah model pembelajaran ini, maka saya akan memberikan contoh terkait model pembelajaran ini. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang murid-murid. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas materi mengenai Nabi Ulul Azmi. Nah, ada berapa sih Nabi Ulul Azmi? Siapa sih mereka? Bagaimana sih biografi dari Nabi Ulul Azmi? Berapa kali sih namanya disebut di dalam Al-Quran? Nah, untuk mengetahui hal tersebut lebih lanjut, maka saya akan membagi kelompok menjadi 5. Baik, murid-murid silahkan berhitung 1 sampai 5. Kemudian angka 1 berkumpul bersama dengan angka 1, kelompok 2 berkumpul dengan angka 2, kelompok 3 berkumpul dengan angka 3, kelompok 4 berkumpul dengan angka 4, kelompok 5 berkumpul dengan angka 5. Nah, di dalam satu kelompok nanti saya akan kembali membagikan nomor sehingga dalam satu kelompok itu memiliki nomor yang berbeda. Oke, untuk kelompok 1 mendapatkan materi tentang Nabi Nuh alaihissalam, kelompok 2 Nabi Ibrahim alaihissalam, kelompok 3 Nabi Musa alaihissalam, kelompok 4 Nabi Isa alaihissalam, kelompok 5 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oke, saya berikan waktu 25 menit lagi dan setelah itu kita akan berdiskusi mengenai materi kita pada pertemuan kali ini. Oke, sekarang sudah cukup 25 menit. Selanjutnya saya akan memanggil dari kelompok 3 dengan nomor head 2. Silahkan. Oke, itulah tadi jawaban-jawaban dari teman-teman kita semuanya.
Dan selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, Nabi Ulul Azmi ada 5. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berapa kali sih namanya disebut di dalam Al-Quran? Nah, Nabi Nuh disebut namanya dalam Al-Quran sebanyak 43 kali. Nabi Ibrahim alaihissalam disebut namanya di dalam Al-Quran sebanyak 69 kali. Nabi Musa alaihissalam disebutkan namanya dalam Al-Quran sebanyak 163 kali. Nabi Isa alaihissalam disebutkan namanya di dalam Al-Quran sebanyak 23 kali. Nah, itulah tadi kesimpulan mengenai pertemuan kita pada hari ini. Selanjutnya yaitu evaluasi. Nah, bagi adik-adik yang dapat menjawab pertanyaan silahkan mengangkat tangan ya. Oke. Ada berapa sih Nabi Ulul Azmi? Yang kedua, siapa sih mereka? Yang ketiga, berapa kali sih namanya disebut di dalam Al-Quran? Oke, itulah tadi jawaban dari adik-adik sekalian. Terima kasih kepada 3 teman kalian yang telah menjawab pertanyaan tadi. Semoga pembahasan kita pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat dan tidak dilupakan ya. Oke. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Round and round we go, losing self-control. I keep telling myself, but I don't wanna let you know. Is this what we become? Strangers.